Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Immortal Ancient, jalur Bluestone. Tempat ini sunyi dan tanpa suara apapun. 3000 jalan kuno itu kabur. Si Hao adalah satu-satunya yang duduk di sini, diam-diam mempelajari Dao. Setelah berkultivasi dalam keheningan di satu tempat, dia kemudian akan berjalan ke tempat lain, terus seperti itu selama 4 bulan. Dia bergerak berputar-putar, memahami Dao agung kuno. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Dia sudah tidak lagi hanya duduk di sana, malah berjalan diam-diam, memahami Dao di tangga batu sendirian, seluruh dirinya tenggelam dalam proses ini. Tangga bersinar, dan banyak batu biru berkelap-kelip dengan cahaya kabur. Dia melupakan segalanya, dan seperti mayat yang bergerak, setiap hari, dia akan terus berjalan. Di dunia luar, ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan penampilan yang aneh. Apa yang dia coba lakukan? Memahami 3000 jalur Bluestone? Itu jelas tidak mungkin. Jumlah waktunya terlalu singkat, terlalu terburu-buru. Lupakan sekarang, bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya di sini, itu masih tidak akan cukup. Saya pikir dia menjadi gila dan bodoh. Lihat, bahkan matanya tanpa kilau, tanpa tujuan saat dia berjalan. Kekuatan hidupnya akan layu. Seorang ahli realm sejati dari gerbang Phantom Drake Dao berbicara, membawa ekspresi dingin, serta ejekan. Itu karena dia penuh dengan kebencian di dalam. Si Hao telah membunuh terlalu banyak orang mereka, dan bahkan Dewa Surgawi telah hilang. Bahkan sekarang, kita belum pernah melihatnya menunjukkan api yang unik. Jadi bagaimana dia akan menyalakan dirinya sendiri dan membangun fondasi keilahian? Menurut pendapat saya, dia belum menetapkan jalan yang jelas untuk dirinya sendiri, hanya berjalan seperti mayat hidup, jelas menjadi gila. Jika dia jatuh karena ini, maka itu akan benar-benar menjadi lelucon. Fire Cloud Cavern juga memiliki orang-orang yang mencibir. Mereka hanya melihat si Hao berjalan terus-menerus di sepanjang jalur batu biru ini, tidak membuat kemajuan sama sekali. Lupakan benih abadi, atau api kuno yang mengguncang ke 3000 provinsi, bahkan api roh biasa pun tidak dikeluarkan, jadi mereka tidak bisa menahan kegembiraan dalam kemalangannya. Semua orang menerobos, menunjukkan kemajuan yang mengejutkan, akan menunjukkan kemajuan yang lengkap, namun dia bertingkah seperti orang idiot, tidak tahu harus kemana. Apakah dia hanya menunggu seseorang untuk membunuhnya? Ada terlalu banyak orang di dunia luar, dan tentu saja ada beberapa dari mereka yang melakukan permusuhan terhadap si Hao. Klan surgawi dan warisan kuno yang menindas provinsi dosa benar-benar membencinya. Terlepas dari ini, lupakan semua yang lain, hanya dia yang membunuh 7 dewa di alam bawah, menghancurkan rencana sekte-sekte besar itu sudah menimbulkan dendam besar. Negara surgawi, bumi dunia bawah, laut binatang, yang mana di antara mereka yang tidak menakutkan? Kekuatan mereka sangat besar, cukup untuk membuat hati orang lain bergetar. Bulan kelima berlalu. Si Hao telah melakukan perjalanan melalui setiap rute. Jalur Bluestone di belakangnya masih kabur dan tidak jelas. Sedikit pancaran cahaya sesekali akan mekar. Sementara itu, di dalam gelembung-gelembung itu, dunia berbintik-bintik tak berujung. Seberkas cahaya api melesat ke langit, menghamburkan awan. Itu adalah tanda orang menjadi dewa. Sekarang, 60 hingga 70% orang telah berhasil, yang berarti ada 3 juta atau lebih ahli tertinggi yang sekarang menjadi dewa.
Ini sangat menakutkan. Mereka semua jenius, jadi begitu mereka menunjukkan kekuatan mereka, itu akan sangat mengejutkan. Bahkan beberapa talenta luar biasa yang kuat, orang-orang aneh kuno, membuat kemajuan yang mengejutkan, dari waktu ke waktu menampilkan pemandangan yang tidak biasa yang jarang terlihat sejak zaman kuno, memicu keributan. Ada yang menyatu dengan segumpal darah abadi, yang lain menanam pohon kecil. Semuanya mengejutkan, tapi kita tidak bisa melihatnya sekarang. Aura mereka terisolasi. Orang-orang itu semuanya istimewa, memiliki pencerahan yang sangat kuat. Mereka memiliki materi ilahi yang benar-benar unik, dan ketika menyatu dengan tubuh sejati, itu akan menghasilkan transformasi ajaib. Pada saat ini, 3.000 kelopak bunga terus menyinari mereka. Ada beberapa yang berspekulasi bahwa ini mungkin jenis perlindungan yang unik. Cepat dan lihatlah, apa itu? Dengan apa dia bergabung? Seseorang berteriak dengan waspada pada dewa sejati. Dia tampaknya telah mengabaikan statusnya, dan seperti seorang pemuda yang goyah, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Yang lain semua berbalik, melihat ke arah monumen itu. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutan. Itu adalah orang aneh kuno. Apa yang dia hasilkan bukanlah nyala api yang berharga, tetapi cairan hitam. Ketika dia bergabung dengannya, itu memadamkan api di dalam dirinya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan memusnahkan api surgawinya? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan beberapa master sekte dalam hati tergerak ketika mereka melihat gumpalan cairan itu. Banyak tokoh besar tidak dapat mengenali apa itu, hanya merasa bahwa itu tidak biasa, mengandung banyak hukum alam di dalamnya. Itu mungkin sesuatu yang dihasilkan ketika langit terbuka, ketika langit dan bumi terbuka dan matahari dan bulan terbelah. Mungkinkah ini sumber cairan yang terbentuk dari energi yin paling primitif? Master Sekte Heaven mending berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, jantung mereka berdetak kencang, tidak terkecuali para master sekte besar dari berbagai sekte. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap ke sana. Hal semacam ini sulit ditemukan di seluruh dunia, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Dia tiba-tiba menemukannya, menggunakan ini untuk menjadi dewa. Namun, jika ini adalah sumber energi yin yang paling primitif, apakah itu benar-benar cocok untuk menyalakan diri? Ini kemungkinan besar akan menghapus api ilahi seseorang, sangat sulit untuk membuatnya berubah. Kenyataannya, banyak dari mereka sudah bisa melihat bahwa nyala api di dalam tubuhnya semakin redup, seolah-olah akan dimusnahkan. Orang ini tangguh, menggunakan jalan unik untuk menjadi dewa. Jalan yang dilaluinya tidak secara langsung menyulut diri. Ini adalah jenis benih Dao. Jika dia berhasil, maka itu pasti akan mengejutkan dulu dan sekarang. Suara wanita terdengar dari dalam kereta perang berwarna perak, seseorang dari klan Kaisar Dunia saat ini. Segera setelah itu, semua orang melihat bahwa orang ini dikelilingi oleh cahaya gelap, menyembunyikan seluruh tubuhnya dari pandangan. Karena itu, tidak ada yang bisa mengamatinya lagi. Haruskah kita pergi dan melihat Raja 6 Mahkota Ningchuan? Seseorang berkata. Sesosok muncul di sebuah monumen, tubuhnya ditutupi pakaian putih, dan bahkan sepatu dan kaos kakinya berwarna putih, tidak ternoda oleh setitik debu. Dia seperti abadi sejati yang muncul di dunia ini. Dia memiliki rambut perak panjang yang tersebar di bahu dan punggungnya, sangat cemerlang. Wajahnya tampan sampai tingkat yang tidak realistis, lebih cantik dari banyak gadis. Dia belum pindah. Ada kotak berharga di sisinya yang disegel,
tetapi dari waktu ke waktu melepaskan fluktuasi misterius. Seolah-olah ada sesuatu yang merembes bahkan ketika mereka dipisahkan oleh Immortal Ancient. Ini membuat pikiran semua orang terguncang. Apa itu tadi? Dengan apa Ning Chuan bergabung untuk membiarkan dirinya menjalani transformasi paling kuat, mencapai ketinggian tertinggi? Sudah beberapa bulan, jadi mengapa Ning Chuan tidak melakukan apa-apa? Apa yang dia tunggu? Semua orang ragu, dan pada saat yang sama, mereka merasa sangat ingin tahu tentang apa yang disegel di dalam kota itu. Benda itu jelas tidak kalah dengan pohon kecil Raja 10 Mahkota. Ini benar-benar menantang surga. Seorang master sekte berbicara. Ini masih bukan cara yang tepat. Meskipun kita semua tahu bahwa begitu dia menjadi dewa, dia akan dapat mengabaikan masa. Melakukannya seperti ini cukup berbahaya. Jika dia akhirnya tertinggal, begitu orang lain muncul, mereka mungkin mengejarnya untuk memburunya. Seseorang berkata, ini jelas bukan komentar yang tidak berdasar. Itu realistis dan kejam. Orang-orang paling kuat di dunia ini dan orang-orang aneh kuno pasti akan berjuang hidup dan mati. Bagaimana mungkin mereka yang keluar lebih awal melewatkan kesempatan ini? Tiba-tiba, di monumen lain, cahaya gemerlap meluap ke langit, menarik perhatian semua orang, dan itu juga membuat wajah beberapa sekte besar jatuh, mata mereka dingin. Seseorang mengambil tindakan, memulai pembantaian. Beberapa ahli yang kuat menjadi dewa, dan setelah mengkonsolidasikan ranah kultivasi mereka, mulai bergerak di sekitar dunia kuno gelembung, mengejar dan menyerang lawan. Pada saat yang sama, ada beberapa dengan ambisi yang sangat besar, langsung bergegas menuju makhluk tertinggi muda yang memiliki reputasi besar di dunia luar yang belum keluar dari isolasi, untuk membunuh mereka. Makhluk-makhluk yang menjadi dewa tidak mudah berkelahi di antara mereka sendiri. Jika tidak, pasti akan ada kekacauan besar. Meskipun demikian, semuanya masih terlihat kasar. Benih bencana telah ditanam, dan ombak besar akan bergolak. Di depan sebuah monumen, seorang penatua meraung marah. Kemudian, banyak orang dari warisan ini meraung keras, merasa sangat sedih. Seorang wanita paruh baya bahkan mengeluarkan ratapan yang merobek jantung. Apa yang terjadi? Bakat luar biasa telah jatuh. Sebelum dia menyalakan api surgawinya, tempat pengasingannya ditemukan oleh seorang ahli tertinggi yang menjadi dewa, dan sebagai hasilnya dia langsung terbunuh. Ini jelas sebuah tragedi. Dia awalnya adalah bakat luar biasa yang sangat mempesona yang pasti akan mendapatkan keberuntungan alami yang besar di Immortal Ancient, namun dia ditebang begitu saja. Itu benar-benar membuat seseorang terkejut dan kesal. Warisan siapa dia? Aku akan memusnahkan mereka. Seseorang meraung marah. Seorang kultivator longgar, kita tidak bisa mengenali siapa dia. Juga, dia memiliki metode yang agak aneh, menyembunyikan penampilan aslinya. Dengan Immortal Ancient memisahkan kita, bahkan Master Sekte pun tidak bisa melihatnya. Adegan kematian mulai diputar lagi dan lagi. Itu menjadi lebih dan lebih kejam. Dengan semua orang bergerak dan mencari peluang, kematian tidak dapat dihindari. Immortal Ancient memiliki keberuntungan alami, tetapi juga merupakan tempat yang penuh bahaya. Makhluk macam apa itu? Ada ras kuat di dalam Immortal Ancient? Seseorang berteriak keras karena kaget. Dalam 1000 dunia kecil adalah kota hitam besar. Beberapa prajurit abadi seperti makhluk bergegas keluar, armor mereka menakutkan. Mereka menyerang dengan membunuh cukup banyak orang luar, kabut berdarah melayang-layang. Dalam dunia kuno lain yang kabur, ada banyak serangga.
Mereka membentuk aliran cahaya yang mengalir, melahap beberapa puluh ahli yang telah menjadi dewa sampai hanya kerangka putih dengan gumpalan darah yang tersisa. Namun, secara umum, kebanyakan orang tidak terpengaruh. Mereka juga bisa mendapatkan panen besar. Hidup dan mati adalah lemparan kain. Jika itu adalah 9 kemungkinan kematian dan 1 kesempatan hidup, siapa yang mau masuk dan menceburkan diri ke dalam bencana seperti ngengat ke api? Hehe, haha, orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao tertawa terbahak-bahak. Banyak orang menghela nafas lega, mengungkapkan ekspresi bahagia. Setelah 5 bulan, bakat luar biasa kami telah berhasil memicu dirinya dan menjadi dewa. Seorang dewa surga berkata dengan gembira. Kita harus memahami bahwa bakat luar biasa ini tidak biasa. Dia sangat kuat, bepergian tanpa hambatan melalui banyak provinsi, tidak pernah bertemu lawannya sebelumnya. Selain itu, api kuno yang diperolehnya juga luar biasa. Jelas terlihat bahwa sekarang setelah bakat luar biasa Phantom Drake Dao Gate meningkat, tidak ada kecelakaan yang akan terjadi lagi. Tidak hanya dia memiliki kualifikasi untuk merebut keberuntungan alami terbesar, dia juga bisa membantai para ahli lainnya. Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, dan sekte lainnya memiliki hubungan persahabatan. Mereka semua adalah warisan yang kaya dan kuat dari alam yang lebih tinggi, yang bertanggung jawab untuk menindas keturunan dengan darah orang berdosa. Mereka semua berada di zaman keemasan dengan murid-murid yang tidak biasa. Mereka juga berharap mereka cepat bangkit. Bakat luar biasa klanku tidak jauh dari jalur 3000 Bluestone. Jika dia dapat menemukan keturunan darah orang berdosa itu, maka itu bagus. Dia bisa pergi dan menyingkirkannya. Pasti akan ada peluang. Setelah menjadi dewa, indera keilahiannya akan tajam. Ada juga sekelompok orang yang berkumpul di sekelilingnya yang akan mendengarkan perintahnya. Begitu mereka dengan hati-hati melihat-lihat, mereka pasti akan menemukannya. Senyum di wajah orang-orang di gerbang Phantom Drake Dao menjadi semakin besar. Mereka penuh kebencian terhadap Si Hao, ingin melihatnya mati. Pada saat yang sama, Underworld Earth, Heavenly Country, Beast Sea, dan warisan lainnya juga memiliki orang-orang yang tertawa terbahak-bahak, karena beberapa keturunan mereka yang kuat menjadi dewa juga menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, beberapa orang memusatkan perhatian mereka pada Si Hao lagi, melihat bagaimana keadaannya. Ketika mereka melihat situasi Si Hao saat ini, orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao tersenyum lebih lebar. Suasana hati mereka cukup bagus, karena dia masih belum menyalakan api ilahinya. Benar-benar cukup menarik. Bahkan tidak ada sedikit pun aktivitas. Sepertinya itu bahkan tidak akan membutuhkan bakat luar biasa klan saya untuk membunuhnya. Beberapa dewa saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao tersenyum. Bagus, pemuda nomor 1 klanku akan keluar juga. Orang-orang Luofu True Valley bersuka cita, merasa gembira. Ini bahkan lebih baik. Saya percaya mereka akan mencari keturunan darah pendosa itu juga. Tidak mungkin dia bisa tetap hidup. Seseorang berkata. Tiba-tiba, ada aktivitas dari sebuah monumen. Semua orang menemukan bahwa Si Hao membuat beberapa kemajuan, akhirnya melakukan sesuatu. Dia duduk di sana, tubuhnya bersinar. Itu bukan api biasa, tapi simbol Dao yang hebat. String demi string dari mereka berputar di sekitar dagingnya, berkembang dengan megah. Semua orang menjadi kaget. Mereka dengan cermat mengamatinya. Tak lama kemudian, seseorang tertawa.
Itu karena mereka menemukan bahwa dia tiba-tiba membakar dirinya sendiri. Haha, orang-orang dari gerbang Phantom Drake Dao adalah yang paling senang. Tawa mereka memekakkan telinga. Mereka menertawakan, dia justru membakar tubuhnya sendiri hingga berlubang satu demi satu. Sungguh menakjubkan. Setelah berbulan-bulan diam dan memahami dengan pahit, dia melakukan sesuatu yang sebodoh ini. Saya percaya bahwa tidak ada gunanya mengirim siapapun untuk membunuhnya. Dia cukup banyak membakar dirinya sendiri sampai mati. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Namun, Master Dao Tua Phantom Drake Dao Gate dan Master Fire Cloud Cavern tidak mengatakan apa-apa. Murid mereka berkontraksi, menatap pemuda itu. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi serius. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.